This meeting is being recorded. Keluar. Mana, Ut? Utari nggak ada suara, Ut. Aneh matikan suara. Ayo, ayo. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 448 F37. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai skema pengabdian kepada masyarakat mandiri, ketahanan nasional dan juga bela negara. Kami beranggotakan 6 orang. Tentunya ada saya Usman, kemudian ada teman-teman saya yaitu Devina Rosdiana, ada Hani Laila Ajma, kemudian ada Sandra Amelia Putri, ada Utari Yunianti dan juga Siti Nurjana. Next. Untuk outline-nya yang pertama ada tujuan penelitian, kedua ada metode penelitian, ketiga ada hasil penelitian dan juga rekomendasi. Next. Untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pendidikan bela negara dapat diterapkan sebagai efektif di era teknologi digital. Fokus utamanya diarahkan pada bagaimana konsep bela negara dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi, terutama dalam membentuk karakter dan juga kesadaran kebangsaan. Generasi muda di tengah era digital yang serba cepat dan juga terbuka. Yang kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh melalui telaah terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen kebijakan terkait pendidikan kewarganegaraan dan juga pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Teknik ini memungkinkan peneliti menganalisis dari dan menyintesis berbagai pandangan secara temuan yang relevan terhadap topik. Next. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi pendidikan bela negara. Teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk memperluas partisipasi warga negara dalam memahami nilai-nilai kebangsaan melalui media digital dan juga platform pembelajaran secara daring. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan serius antara lain meningkatkan penyebaran informasi palsu atau hoax yang dapat memecah belah bangsa, serta kesenjangan akses teknologi antara daerah maju dan tertinggal yang menyebabkan ketidakmerataan dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir yaitu rekomendasi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya integrasi antara pendidikan bela negara dan juga literasi digital dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan, tapi juga memiliki kecakapan dalam memilah informasi, berpikir kritis, dan juga bertanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperluas ketimpangan dalam pembentukan karakter kebangsaan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Utari. Terima kasih, Usman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah akar historis dan tantangan globalisasi. Satu, gagasan bela negara telah ada sejak sebelum kemerdekaan dirumuskan oleh Soekarno dalam BPUPKI 1945. Konsep bela negara bukanlah gagasan baru dalam sejarah Indonesia. Sejak masa sebelum
kemerdekaan, Soekarno telah menekankan pentingnya semangat kebangsaan dalam sidang BPUPK tahun 1945. Gagasan ini menjadi pondasi awal dalam membentuk negara yang tidak hanya merdeka secara fisik, tetapi juga memiliki kesadaran ideologi sebagai bangsa yang berkedaulatan. Dua, ketahanan nasional bukan hanya militer, tapi juga kesadaran kebangsaan dan geopolitik. Ketahanan nasional tidak semata-mata bergantung pada kekuatan militer, melainkan lebih luas mencakup kesadaran kolektif terhadap identitas kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, serta pemahaman geopolitik sebagai bagian dari strategis menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara. Tiga, globalisasi membawa nilai-nilai asing yang memicu fragmentasi sosial dan melemahkan jati diri bangsa. Di era globalisasi, masuknya berbagai nilai-nilai asing secara masif, terutama melalui media digital, telah menimbulkan tantangan serius. Arus budaya luar sering bertentangan dengan nilai lokal, memicu disorientasi identitas, dan melemahkan rasa kebangsaan di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Empat, generasi muda menjadi kelompok paling terdampak oleh arus informasi global. Generasi muda merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak global. Paparan terhadap informasi global yang tidak selalu sejalan dengan nilai nasional membuat mereka mudah terpengaruh baik dalam pola pikir, gaya hidup maupun sikap terhadap bangsa dan bernegara. Di sini ada multikulturalisme dan tantangan era digital. Satu, kulturalisme sering disalahpahami sebagai ancaman, padahal justru kekuatan. Keberagaman budaya, suku, dan agama yang dimiliki Indonesia kerap kali disalahartikan sebagai potensi konflik, padahal mutualisme merupakan kekayaan bangsa yang harus dijadikan kekuatan pemersatu. Dua, semangat bela negara di kalangan generasi muda kian merosot akibat minimnya pembinaan dan pengaruh digital. Hal ini disebabkan oleh kekurangannya pembinaan yang berlanjut serta dominasi pengaruhan media digital yang seringkali membawa nilai individualisme, hedonisme, dan apatisme terhadap isu kebangsaan. Tiga, kurangnya integrasi nilai bela negara dalam kurikulum dan sinergi antar lembaga. Salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalisasinya integrasi nilai-nilai bela negara dalam sistem pendidikan nasional, baik dari pemerintah, institusi pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi secara strategis. Empat, pertanyaan umum bagaimana mengaktualisasi bela negara untuk memperkuat ketahanan nasional di era global dan digital. Pertanyaan kunci ini yang perlu dijawab dalam konteks ini adalah bagaimana mengaktualisasikan bela negara agar relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Di tengah arus global dan transformasi digital, diperlukan pendekatan baru yang adiktif untuk menjadikan bela negara sebagai bagian dari gaya hidup generasi muda yang sadar identitas dan tanggung jawab dan tangguh menghadapi perubahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devina. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Utari. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu yang pertama ada mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program bela negara. Selain itu, penelitian ini ingin mengkaji efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mempromosikan semangat bela negara, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif menurut Farida tahun 2023. Yang kedua ada merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Dengan fokus tersebut, penulis berharap mampu merumuskan strategi yang aplikatif dan sesuai dengan karakteristik generasi muda masa kini. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ketahanan nasional dan pendidikan karakter, tetapi juga menjadi acuan dalam merancang strategi pembinaan bela negara yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Next. Yang ketiga ada mengidentifikasi strategi peningkatan kesadaran bela negara pada generasi muda.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi efektivitas dalam meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda Indonesia, khususnya dalam konteks era digital yang penuh tantangan ini. Hal ini penting mengingat generasi muda merupakan pilar utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, menurut Hartono tahun 2022. Yang keempat, menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk karakter kebangsaan, yaitu penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter dan semangat nasionalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa. Melalui pendekatan ini, pendidikan yang tepat diharapkan nilai-nilai negara dapat tertanam kuat sejak dini, menurut Martiana tahun 2023. Yang ketiga ada metode. Metode di sini ada jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplor dan mendeskripsikan strategi efektif dalam meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial secara holistik melalui interpretasi subjektif terhadap data literatur yang relevan. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional terakreditasi, misalnya IJOSED, Aliansi Edukatif dan Moralita, buku ilmiah serta dokumen resmi dan kebijakan pemerintah. Metode ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan interaksi langsung dengan partisipan, melainkan fokus pada penggalian informasi dari sumber tertulis yang kredibel. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Siti Nurjana. Terima kasih. Baik, terima kasih Devina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek penelitian. Subjek di penelitian ini adalah generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa dan pelajar yang aktif dalam kegiatan akademik maupun organisasi sosial yang mencerminkan nilai nasionalisme dan bela negara yang tinggi. Lalu ada objek penelitian ini adalah kesadaran bela negara pada generasi muda dalam konteks era digital yang dikaji dari aspek pendidikan, peran teknologi, dan kontribusi mereka terhadap ketahanan nasional. Lalu ada teknis analis data yang dilakukan menggunakan teknik analis isi atau content analysis, yaitu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama, makna simbolik, dan pola-pola yang muncul dari literatur yang dikaji. Untuk slide selanjutnya. Yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Next. Pembahasan di sini yang pertama ada pemaknaan bela negara oleh generasi muda sebagai pilar ketahanan nasional di era digital. Dalam konteks ini, bela negara tidak lagi hanya berarti angkat senjata saja, tetapi juga partisipasi aktif di ruang digital sebagai bentuk kecintaan dan tanggung jawab terhadap tanah air. Di antaranya bela negara fisik yang dimana tindakan nyata dalam menghadapi ancaman militer. Yang kedua bela negara non-fisik yang dimana berpartisipasi aktif menjaga keutuhan bangsa dan nilai kebangsaan. Lalu yang ketiga era digital memperluas makna bela negara ke ranah keamanan cyber, literasi digital, dan perlindungan nilai budaya. Lalu generasi muda adalah ujung tombak dalam mengembangkan semangat nasionalisme berbasis teknologi. Selanjutnya. Lalu pembahasan yang kedua yaitu pemaknaan bela negara oleh generasi muda sebagai pilar ketahanan nasional di era digital, yang dimana mempunyai tantangan dan strategi terhadap bela negara di era digital.
ada beberapa tantangan, di antaranya resiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, lalu adanya disparitas digital di berbagai wilayah, lalu mengancam stabilitas dan persatuan bangsa, ancaman nyata terhadap infrastruktur strategis negara, dan tantangan terakhir untuk radikalisasi atau menyebarkan ideologi ekstrem. Strategi yang dibutuhkan dalam era digital ini yang pertama, penguatan literasi digital dan pendidikan kebangsaan. Yang kedua, pembangunan sistem keamanan cyber nasional. Yang ketiga, kolaborasi lintas sektor yang dimana pemerintah, masyarakat, dan swasta, dan yang lainnya. Lalu yang keempat, ada pelatihan SDM unggul di bidang teknologi dan pertahanan digital. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sandra. Baik, lalu selanjutnya ada kontribusi pendidikan kewarganegaraan terhadap ketahanan nasional melalui kesadaran bela negara. Membahas tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai pilar kesadaran bela negara atau PKN yang memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran bela negara, terutama bagi generasi muda. Lalu materi PKN yang diajarkan di sekolah bertujuan memperkuat komitmen menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, termasuk menghadapi berbagai ancaman yang muncul di era digital. Selain itu, pendidikan ini membekali generasi muda dengan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi ketahanan nasional. Yang pertama ada PKN membentuk pemahaman hak dan kewajiban. Lalu ada visi PKN yang mengembangkan nilai intelektual, religius, kesadaran bernegara, dan cinta tanah air. Lalu ada fungsi PKN yaitu membangun kesadaran bela negara. Lalu bela negara bukan hanya tugas aparat keamanan, tapi kewajiban seluruh warga negara. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman fisik dan non-fisik. Next. Di sini ada menghadapi ancaman digital yang memperkuat kesadaran bela negara. Era digital membawa berbagai tantangan baru dalam menjaga ketahanan nasional seperti penyebaran hoax, radikalisasi, dan mempengaruhi budaya asing yang dapat melemahkan identitas bangsa. Oleh karena itu, implementasi bela negara harus melibatkan pendidikan formal dan non-formal untuk menanamkan nilai kebangsaan, meningkatkan literasi digital, serta memotivasi partisipasi aktif dalam menjaga keutuhan negara. Next. Lalu ada optimalisasi peran media sosial untuk membangun kesadaran bela negara dan memperkuat ketahanan nasional. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban bela negara mempengaruhi kesiapan pertahanan rakyat secara keseluruhan. Media sosial berpotensi besar sebagai sarana edukasi dan penyebaran nilai-nilai bela negara. Optimalisasi media sosial perlu dilakukan dengan langkah strategis termasuk peningkatan fungsi media sebagai sarana edukasi, pemahaman regulasi digital, dan kerjasama lintas sektor antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Lalu ada 5 elemen komunikasi di media sosial. Yang pertama ada sumber informasi yang banyak informasi dari sumber tidak jelas atau anonim. Lalu ada pesan yang sering berisi provokasi dan hoax. Lalu ada media sosial yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan ada literasi digital masyarakat yang masih rendah dan informasi negatif yang memicu perilaku negatif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Terima kasih Sandra. Selanjutnya ada optimalisasi peran media sosial untuk membangun kesadaran bela negara dan memperkuat ketahanan nasional. Di sini ada strategi dan tantangan optimalisasi media sosial untuk ketahanan nasional. Perkembangan teknologi digital menjadi media sosial tidak hanya sebagai saluran komunikasi, tapi juga
instrumen strategis dalam membangun opini publik dan karakter bangsa. Sehingga perlu strategi komunikasi digital adaptif dan partisipatif yang melibatkan peran aktif masyarakat sebagai produsen dan peran aktif TNI, pemerintah dan lembaga terkait penting untuk mengembangkan program literasi digital yang tidak hanya teknis tetapi juga etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada komunikasi partisipatif dan evaluasi rutin menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. Selanjutnya ada riset persepsi masyarakat, terutama generasi muda, membangun menyusun strategi komunikasi yang tepat sasaran dan relevan. Selanjutnya, media sosial dapat memperkuat ketahanan ideologi, sosial budaya, politik, dan informasi. Dengan literasi digital dan kesadaran bela negara yang baik, masyarakat hilang. Masyarakat mampu yang berpotensi melemahkan stabilitas nasional. Selanjutnya, ada kesimpulan dari semua yang sudah dijelaskan, yaitu pemaknaan bela negara oleh generasi muda di era digital telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bela negara tidak hanya diartikan sebagai kesiapan fisik dan militer, tapi juga mencakup peran aktif dalam menjaga kedaulatan negara di ruang digital. Di sini saya sebutkan untuk poin-poin kesimpulannya. Pertama, ada pergeseran pemaknaan bela negara dari fisik ke kontribusi non-fisik melalui teknologi. Kedua, peran generasi muda dalam menjaga kedaulatan negara. Ketiga, tantangan utama, hoax, keamanan data, ketimpangan akses. Keempat, ketahanan nasional harus mencakup aspek militer. Kelima, integrasi bela negara dan literasi digital sebagai fondasi ketahanan. Selanjutnya ada saran. Saran dari kelompok kelima yaitu menghadapi tantangan di era digital perlu adanya peningkatan literasi digital yang seimbang dengan nilai-nilai nasionalisme. Pemerintah bela negara dengan keterampilan digital. Pemerataan akses teknologi juga penting agar seluruh lapisan masyarakat termasuk di daerah terpencil dapat berpartisipasi aktif. Poin-poin dari saran ini mencakup memperkuat literasi digital yang dikombinasikan dengan nasionalisme, integrasi pendidikan bela negara dengan keterampilan digital, pemerataan akses teknologi, penguatan keamanan siber untuk melindungi data, kampanye anti-hoax melalui edukasi dan penegakan saksi, dorongan generasi muda dan menghasilkan konten digital. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman dan atas presentasinya hari ini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat dalam penyampaian materi tersebut bisa tersampaikan dan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.